Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang mau masuk? Hadir semua ya? Hadir. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang proses pernikahan. Pengertian pernikahan maksudnya. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Nah, kita ulangi lagi, apa itu pernikahan? Ada yang tahu? Oke, Cynthia. Pernikahan adalah menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam ijab kabul. Iya, benar, yaitu menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam proses ijab kabul. Nah, untuk hari ini, pelajaran fikih hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses pernikahan. Oke? Ibu akan menjelaskan tentang proses pernikahan. Proses pernikahan itu ada 4. Yang pertama, proses pernikahan. Yang pertama yaitu ta'aruf atau perkenalan. Ta'aruf atau kita kenal dengan perkenalan. Yang kedua yaitu hitbah. Hitbah. Yang ketiga yaitu akad atau ijab kabul. Dan yang keempat yaitu walimah. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan yang pertama yaitu ta'aruf atau perkenalan. Dalam kegiatan pernikahan terdapat beberapa tahap atau proses yang harus dilalui. Namun sebelum memulai lebih jauh untuk melaksanakan pernikahan, calon pengantin terlebih dahulu memasuki masa tafkir. Tahap tafkir ini artinya suatu tahapan berpikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Nah, itu dinamakan tafkir. Jika sudah merasa siap, maka segera mempersiapkan diri untuk melangsungkan yang namanya pernikahan. Pernikahan menjadikan kedudukan kita laki-laki dan perempuan itu lebih terhormat. Oleh karena itu, menjemput pasangan harus dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita ke ta'aruf. Arti ta'aruf adalah biasanya kita artinya perkenalan. Ta'aruf artinya proses perkenalan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan melalui proses ta'aruf inilah kedua mempelai dapat mengenal satu dengan yang lainnya. Ta'aruf merupakan tahap awal dari pernikahan. Sebelum memulai ta'aruf harus dipastikan kedua calon mempelai memang sudah siap menikah. Adapun dalam memilih calon suami atau istri itu harus memperhatikan prinsip kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Kafa'ah artinya kesamaan, kesetaraan antara hak perempuan dan walinya. Oke. Oke, yang pertama sudah Ibu jelaskan, yang kedua sekarang hitbah. Hitbah artinya yaitu dari proses ta'aruf tadi kita melalui proses hitbah. Apa hitbah itu? Pertunangan, kinangan. Namun sekarang kita ngomongnya pertunangan. Arti pertunangan ini adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Nah, itu kinangan. Lama
Apabila dalam proses ta'aruf calon mempelai merasa cocok satu dengan yang lainnya serta yakin untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, maka selanjutnya hitbah melalui lamaran atau pinangan tadi. Ketika meminang diperbolehkan melihat calon suami atau istri, anggota tubuh perempuan yang boleh untuk dilihat adalah cuman wajah dan kedua tangan. Ya benar. Cara mengajukan pinangan. Bagaimana cara mengajukan pinangan? Yang pertama yaitu pinangan kepada gadis atau perempuan yang sudah habis masa iddahnya boleh dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan pada perempuan yang masih dalam masa iddah, talak maupun iddah wafat suaminya hanya boleh dilakukan secara sindiran. Ini ada 3. Tidak terikat oleh perkawinan, berarti bukan istri orang. Tidak berada dalam masa iddah atau talak, berarti tidak dalam proses perceraian. Yang ketiga, bukan pinangan orang lain, berarti bukan lamaran orang lain, itu tidak boleh dipinang. Lanjut yang ketiga, akad dan ijab qabul. Akad dan ijab qabul ini proses dari khitbah pinangan tadi dilanjutkan dengan proses pernikahan. Akad nikah merupakan ikatan seorang laki-laki dan perempuan di depan 2 orang saksi dengan ijab dan kabul. Akad nikah merupakan gerbang utama masuknya sepasang laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Oke, nanti memperjelas lagi pertemuan berikutnya. Sekarang yang keempat, walimah. Walimah biasa kita kenal dengan hajatan atau apa ya? Sedekah, atau dalam pernikahan disebut dengan jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan atau dikenal dengan nama apa? Resepsi pernikahan. Nah, itu walimah. Dan biasa digelar usai akad nikah. Walimah ini disebut juga dengan walimatun nikah. Oke? Nah, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini tentang proses pernikahan. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh kalian tanyakan. Ada yang bertanya dari penjelasan Ibu atau yang kurang mengerti siapa? Boleh? Oke, siapa? Alfi. Oke, Alfi silakan. Bagaimana tata cara pernikahan dalam Islam? Oke. Alfi bertanya tentang bagaimana tata cara proses pernikahan dalam Islam. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, Jenita, silakan. Ta'aruf atau perkenalan, khitbah atau lamaran, akad atau ijab kabul, walimah atau pesta pernikahan. Iya, jadi proses pernikahan tadi Alfi, ini ada 4 tadi, bisa ta'aruf dulu, pinangan, ijab kabul dan walimah. Ada yang bertanya lagi? Oke, siapa ini? Yuli. Bagaimana proses akad nikah yang benar dalam Islam? Bagaimana proses akad nikah yang benar dalam Islam? Ada yang tahu? Adanya wali nikah, adanya mahar, adanya saksi dan kedua mempelai. Iya, adanya wali nikah. Jelasnya ada mahar, terus ada saksi dan ada kedua mempelai. Kalau tidak ada kedua mempelai, ya berarti